warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala niyatul qabul wal usul wa tamam min kulli usul wa ala ma nawa wa ala min kulli tawassul. Khususon musannaf kitab Akhlaqul Banin Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Ustad Umar bin Ahmad Baraja rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa ahli baitihi wa ahli silsilatihi syai'un lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allim rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharani amin. Kaifa yuhafidhu tilmidhu ala adawatihi. Alhamdulillah, pertemuan pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kesehatan secara zahiriyah maupun batiniyah. Amin Allahumma amin. Ngaji pasaran pada malam hari ini kita akan membahas, kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara seorang murid menjaga barang bawaan atau barang-barang yang biasa digunakan dipakai ketika sekolah. Caranya bagaimana? Mari kita simak makalah atau dari kitab Akhlaqul Banin ini. Pertama, kaifa yuhafidu. Kaifa hale koyo opo yuhafidu ngrekso sopo atilmidu murid. Ngrekso bisa makna menjaga. Ala adawatihi ingatase piro-piro alat-alate murid, termasuk buku, pulpen, spidol, penghapus, dan lain sebagainya. Atau nanti diterangkan. Yajibu wajib opo an yuhafidho yento ngrekso atau jaga sopo atilmidu murid ala adawatihi ingatase piro-piro alate murid bi an yuratiba kelawan yento nertibaken sopo murid ha ing adawat jami'an hale sekabehane fi mahalliha ing dalem panggonane adawat. Kaila supaya ora tataghayyara owah opo adawat au tadi'a utawa ilang opo adawat. Adawat kue berarti barang-barangnya. Au tatawassaqa utawa reget kue kotor opo adawat. Wa idalam yuratib lan nalikane orang ngotori ora tertib ngatur sopo murid ha ing adawat fala buddha mengko mesti atau ora kena ora an yat'aba opo yento kangelan sopo murid ida aroda ing dalem nalikane ngarepaken sopo murid syai'an ing sewiji-wiji minha saking adawat wayadhaba
Wa yadhabalan ilang alaihi ing atase murid al waktu apa wektu tisi ing dalem goleti adawat wayang bagi lan siyogyane lahu marang murid an yughallifa yento nutup sopo murid kutubahu ing piro-piro kitabe murid wadafatira lan piro-piro bukune murid hatta la tatamazzaqqa sehingga ora soek opo daftar mau kitab dan maksudnya daftarku buku kitab dengan buku pelajaran au tatawassakha utawa reget opo kutub wadafatira wal yahdhar lan rusak an yal hasa oh an yal hasa ingin tonjilat maksudnya melembabkan jari-jari asoba'ahu ing piro-piro drijine murid ida aroda ing dalam ngarep akan sopo murid an yuqalliba yen to malik opo sopo murid auroko utawa auroko kutubihi ing lampirane kitab maksudnya malik kayak kenen nggih malik kayak kenen wadafatirihi lan bukune murid fa inna zalika mengkostune mengkono jilat adatun iku kebiasaan qabihatun kang ala mukhalifatun kang nulayani li adabi marang tata krama wa mudirratun lan bahayani bisihati kelawan kesehatan wa yalzamu lan wajib atil midha ing murid aidon kelawan maneh an yuhafido opo yen tong rekso ala mirsamihi ing atase apa namanya pensile murid hatta yaskuto sehingga ora runtuh opo potlot atau pensil fayang kasiro mengko pecah opo pensil wa idza aroda ing dalem nalikane ngarep akan sopo murid an yasunnahu ing yento ngasah sopo murid fala yasunnahu mengko ojo ngasah sopo murid hu ing pensil bil maq'adi kelawan bangku awil qa'ati utawa jogan au bighilafi daftarihi utawa kelawan semek bukune murid daftarihi lan kitabe murid wa kitabi lan kitabe murid walakin lan tetapine yastakmila nganggo sapa murid almiklamata ing pemes apa pemesku silet-silik au mibarota utawa asahan potlot kurkan wal yahdhar lan wedya sira an yamasso sira murid al yamas an yamasso ing yen to ngemut sapa murid al qalama ing pulpen bisyafataihi kelawan lambe lorone murid
au yamsaha utawa ngusap sapa murid kitabahu ing kitabe murid birikihi lawan idune murid walakin lan tetapine bil mimsahati kelawan penghapus au yunashifa utawa garingaken sapa murid al hibra apa hibroku tintane pulpen arane apa mangsi bisaubihi kelawan klambine murid bal balik yastamila yen bal tetapine yastamila nganggo sapa murid al ming syafata ing alat pengering atau apa namanya lap. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan pada malam hari ini kita bersama-sama membahas tentang bagaimana menjaga alat-alat yang biasa digunakan oleh seorang murid ketika berada di sekolah. Banyak kebiasaan-kebiasaannya, diantaranya arepen ngebeti buku, bahasa Jawa sih bahasanya ngebeti buku kayak kenen atau ngebeti kitab. Itu karena mungkin raket sehingga dilembab akan menggunakan ludah atau menggunakan air liur. Itu biasa kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, cara yang baik seperti apa nanti dijelaskan. Pertama, wajib bagi seorang murid terhadap peralatan-peralatan sekolahnya untuk mentertibkan, untuk menata secara rapi keseluruhannya dari mulai A sampai Z di tempatnya masing-masing. Pulpen tempatnya ning tepak, ya ning tepak. Poklot, penghapus, kurekan, tip X dan lain sebagainya. Kalau ada tempatnya, maka taruhlah di tempatnya. Begitu juga dengan buku catatan, buku pelajaran, atau buku yang lainnya bisa ditempatkan di tempat yang sudah disediakan oleh murid masing-masing. Contoh, karena mata pelajaran dalam 1 minggu kurang lebih, atau 5 hari atau 6 hari, itu banyak, diantaranya 1 hari ada 3-4 pelajaran, maka cukup yang dibawa buku yang akan dipelajari saja. Buku yang tidak dipelajari baiknya tidak usah dibawa. Walaupun boleh-boleh saja kalau mau dibawa silahkan. Akan tetapi lebih tertibnya jangan dibawa. Pertama alasan khawatir kalau terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, bisa angkone rusak, bisa jadi, atau hilang, atau dan lain sebagainya. Artinya secara tertib dalam pembawaan buku, dalam menyiapkan buku, begitupun yang lainnya, baik pulpen, potlot, penggaris, penghapus, tip X, dan lain sebagainya. Supaya orang berantakan mendi-mendi, engko wayahe mbutuhaken keder goletine. Modal ini ngendi ya tasih dirusak-rusaki kabeh sampai dimetu-metu nang kabeh apa-apa. Nah, itu. Atau kemudian terkena kotorannya. Maksudnya kotoran itu, contoh, karena pulpennya tidak ada tutup, sehingga mangsinya sedikit meluber, sedikit keluar, sehingga mengotori buku-buku yang ada di dalamnya. Kalau tidak ditata secara rapi, tertib, itu maksudnya. Ketika kita mau menggunakan pun kita nggak usah cari mana-mana.
Mau didalang endi? Kita sudah tahu penghapus dalai ning tepak semisal. Ya maka carilah di tepak. Pulpen anane ning kalau di tas biasanya ada tempat untuk pulpen, ya berarti kita carinya di situ. Karena ada makalah seorang murid, seorang siswa wajib memiliki pulpen masing-masing. Kenapa? Ini sepele, regane pirang ewu? 1.500 paling. Larang-larangnya 2.000. Tapi yang sepele itu justru berguna banget. Bayangkan kalau kita tidak nulis maka kita nggak paham. Semisal, kalau kita tidak mencatat maka akan kelalen yang tadinya sudah paham, lupa. Sehingga nanti kalau kita mau ingat-ingat karena nggak ditulis, kemudian susah untuk mengingatnya. Maka pulpen inilah yang kemudian sangat berharga banget. Kalau bisa justru dipersiapkan pulpen itu harus ada di dada masing-masing. Atau minimal ada di saku masing-masing. Syukur-syukur karo catatannya, sehingga ketika menemukan sebuah makalah, ketika menemukan sebuah istilah, kita bisa langsung mencatatnya secara praktis. Atau lamun sekian zamannya wis ana HP ya tinggal tulisnya nggak HP. Ini sekolah oleh beli nggak HP. Sing SMA, sing SMP oleh, pondok luwe boleh. Sama sekali. Ya maka gantinya pulpen dengan buku. Yang dibolehkan membawa HP ya silahkan. HP digunakan sebagai pengganti, mencatat apa yang terjadi, mencatat apa yang ditemukan dalam sebuah makalah, dalam sebuah istilah, atau dari apapun yang bermanfaat. Bisa ditulis, bisa dicatat. Wa yadhaba alaihil waktu fit taftisi, yang kemudian kalau kita tidak ditata dengan rapi, tidak diletakkan kepada tempatnya, maka akan membuang-buang waktu. Yang tadinya kita harus sudah selesai menulis, itu masih begegolet. Begegolet ya apa? Pulpennya orang ketemu. Oh izin pak, izin tuku pulpen. Tuku pulpen ya, juga kantin. Wis ngono, baik. Sampai ya itulah. Maka sekarang diwajibkan, siswa wajib mempunyai pulpen masing-masing. Walaupun sebenarnya ya nggak ada hukum keharusan, tetapi untuk sekarang supaya tidak menyepelekan di sekolah, supaya tidak menyepelekan guru ketika menerangkan, supaya tidak menyepelekan yang namanya tholabul ilmi, maka pulpen bagi siswa hukumnya wajib kudu duwe, harus mempunyai. Bila perlu ada cadangan. Kalau memang ada teman kamu yang nggak punya pulpen, merasa kamu pengen memberi, berikan. Kita udah punya cadangan. Atau siapa tahu pulpennya hilang, entah kemana nggak tahu, kita punya cadangan. Itulah yang harus kita siapkan. Penting pisan. Gemien zamane di sekolah pulpen iku regane paling larang daripada lamun dibanding mangan mangan 3 kali atau 2 kali, bisa jadi 4 kali, karena pulpennya regane 25.000 20.000 minimal. Pulpen hitek sing pucuke lancip pisan karena kebutuhannya untuk mengapsai. Lamun pulpennya rada gede, khawatir tidak cukup ketika ngapsai. Yang pondok-pondok biasanya aneh, hitek atau apa sing merek sejen. Iku. Artinya karena begitu pentingnya untuk mencatat, sehingga pulpen seberapapun ya tak tuku. Kudu anak. Resikonya lamun beli pulpen orang bisa ngapsai, orang bisa nulis, orang bisa nyatat dan lain sebagainya. Sehingga nanti kalau kita mau membaca, kita mau belajar, angel, orang bisa ndelang maning. Kemudian
Wayang bagi lahu ayu ghallifa kutubahu wa dafatirahu hatta la yatamazzaqa aw yatawassaqa wal yahtama ila akhirih. Dianjurkan sebaiknya ketika menutup buku dipastikan bukunya sudah rapi. Kalau pelajaran maka dipastikan dikasih tanda sampai mana kamu belajarnya. Kalau tidak ada tandanya, cukup dikasih tanda lipat sedikit. Oh, berarti nyampe sini. Nah, kebiasaan maning nggih. Biasane ketika pengen buka buku karena bukunya mungkin rapet atau karena sangat lembab sehingga pengen malik susah. Akhirnya ilmu praktis nganggone air ludah ditempelaken ke bed, tempelaken ke bed. Ya secara tidak langsung, artinya secara otomatis itu yang dilakukan oleh kita karena melihat di sekelilingnya hari wong tua ndeleng ngitung duit kan war bayangane mono akhirnya pada bae melu-melune. Ini bukan berarti kemudian kok kayak gitu aja sangat dipermasalahkan, tidak, khawatir. Karena apa? Yang masuk di dalam mulut kita takut ketika kita sudah nempel mulutnya, jarinya ke mulut, kemudian ngebet atau membalikan kertas sehingga terdapat banyak bakteri atau kotoran dan lain sebagainya, bisa menyebabkan kesehatan seorang murid. Bisa jadi maksudnya. Maka hal-hal yang semacam itu dipastikan supaya tidak terjadi. Lalu bagaimana caranya? Ya bisa menggunakan penghapus. Bisa penghapus tempelkan kemudian digeser. Atau pakai karet diikat di pensilnya atau di pulpennya, kemudian ketika mau mengkebet susah, kita bisa menggesekannya sehingga bisa rata. Alasannya bukan karena apa-apa, karena unsur kesehatan, khawatir itu menjadi salah satu penyakit, salah satu bakteri sehingga kita sakit. Itu seperti itu. Kemudian di mau au yatawassakha wal yahdaru anyal hasa asobi'ahu, nempelna pulpen ning bibir atau ngemut dicokot pulpen wis bener-bener diemut sambil memikir. Ya kalau dilihat sih pantes-pantes bae, nggak apa-apa, nggak masalah. Yaitu tadi kekhawatiran mudirrotun bisihati, sebagian atau bisa menjadi penyebab madorot dalam kesehatan, maksudnya seperti itu. Artinya apa? Keseluruhan tadi yang sudah saya sebutkan, kedisiplinan seorang siswa sekecil apapun harus benar-benar dipertimbangkan. Karena apa? Dengan memperhatikan sekecil itu, yang nantinya akan memperhatikan sesuatu hal yang besar. Bisa dalam berpakaian, berpenampilan, kemudian tadi cara menghargai buku, cara menghargai kitab, cara menghargai peralatan-peralatan. Artinya bentuk penghargaan itu bukti bahwa kita serius dalam belajar, sungguh-sungguh dalam belajar. Makalah atau hadis manjadda wajad, apa yang bersungguh-sungguh maka dia akan tercapai. Bagaimana
wujud sungguh-sungguhnya dalam belajar. Kalau bukan dari kedisiplinan yang tadi sebutkan. Sungguh-sungguh itu bukan hanya rasa saja kemudian kita semangat untuk belajar tanpa kita memikirkan apa saja alat yang harus kita persiapkan, apa saja kebutuhan yang harus kita persediakan. Itu pun perlu kita pikirkan. Pernah ya kita termotivasi di film Negeri Lima Menara. Seorang santri baru, seorang murid baru, kemudian ustadz datang dalam kelas sambil membawa golok sama membawa kayu dan memecahkannya, memotong atau memenggal. Ini kalau kita hanya penggal sedikit nggak bakalan putus, nggak bakalan potong. Tapi harus dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh harus dilakukan secara rasa, secara semangat, asa, yang kemudian harus dipikir pula secara kebutuhan, apa saja yang menjadi kebutuhan seorang murid, apa saja yang harus disediakan oleh murid, dan tidak lupa juga untuk menjaganya. Kudu dijaga bener-bener. Itu maksudnya. Wa yalzamu atil midha aidon an yuhafidho ala mirsamihi hatta la yasquto fayankasiro wa idha aroda an yasunnahu. Potlot pensil pun harus kita perhatikan. Salah satu perhatian terhadap potlot adalah pastikan sebelum berangkat ke sekolah, sebelum masuk ke dalam kelas, bahwa pensil itu sudah dengan keadaan baik. Artinya baik. Kan pensil sini jerone ada apa kah? Sing yang ya pensil yang jerone karena apa kah? Ya, atau matanya pensil lah. Katakan matanya pensil itu sudah baik, artinya bisa digunakan ketika kita dibutuhkan. Jangan kemudian karena kita tidak memperhatikannya sehingga ketika kita membutuhkan pensil tersebut mendadak harus dikurek disit, harus di itu dulu. Wis kayak konon beli dua kurek kan akhirnya nyilih ngenteni suwen-suwen alasan lah dine ora gelem nulis. Wis kayak konon sembarangan ketika ngurek-ngurekin atau itu kan. Nah, aku pengen lancipi ning meja. Nah, ini yang kemudian harus dihindarkan, harus tidak dibiasakan oleh seorang murid. Artinya harus menyiapkan sebelum berangkat ke sekolah, sebelum masuk ke dalam kelas, bahwa pensil tersebut harus benar-benar siap digunakan. Hal sepele, kecil, tetapi sangat ngaruh sekali. Wal yahdar an yamassal qalama bisyafataini aw yamsaha kitabahu birikihi walakin bil mimsaha. Tadi yang sudah disebutkan. Bal yastamila al minsyafata, itu yang tadi disebutkan adalah sedikit, bahkan bisa jadi sesuatu hal yang sepele yang biasa terjadi di dalam kelas, yang menimbulkan suatu keributan bisa jadi, bahkan mengganggu konsentrasi yang lain atau konsentrasi diri sendiri. Permasalahan sepele. Karena bagaimanapun kalau kita lihat, kalau kita kalkulasi, mata pelajaran paling banyak 2 jam pelajaran. Bukan 2 jam itu kemudian 120 menit, tidak. 1 jam pelajaran kurang lebih 45 menit. Kalau 2 pelajaran atau 2 jam pelajaran, maka kurang lebih 90 menit. 90 menit itu kurang lebih 1 jam setengah. Secara akal, secara rasional,
Siswa mendapat apa ketika pelajaran hanya 1,5 jam? Apa maning pelajaran-pelajaran agama katakan. Kalau pelajaran Indonesia, bahasa Indonesia mungkin banyak. Ada sampai 5 jam pelajaran. IPA banyak. IPS berapa? 3 atau 4? Atau banyak lah. Mata-mata pelajaran yang umum saya rasa banyak lebih dari 2 jam. Ada yang sampai 4 sampai 6 pelajaran, jam pelajaran. Dalam 1 minggu itu maksudnya. Dalam 1 minggu. Nah ini jam pelajaran yang hanya 2 jam. Kalau kita tidak dipersiapkan secara mental, tidak dipersiapkan secara kesungguh-sungguhan dalam belajar, maka tidak akan ada hasil. Waktu sedikit banget. Kalau kita hitung berapa pertemuan dalam 1 semester, mentok-mentok banyak-banyak 15 kali. 15 dikali sejam ya, atau 1,5 jam, hanya berapa jam? Itu kamu harus bisa 1 silabus misal. Yang menurut saya susah kalau tidak dipelajari secara matang-matang. Itu maksudnya. Kemudian ini pun menjadi tolak ukur siswa ketika di dalam kedisiplinan yang harus dilakukan. Disiplinnya seorang siswa bisa dilihat dari apa yang mereka bawa di sekolah. Di luar sana atau naudzubillah jangan sampai terjadi di lingkungan kita yang tidak seharusnya seorang siswa bawa di dalam sekolah atau di dalam kelas. Ini banyak sekali yang dibawa. Atribut-atribut nggak jelas yang seharusnya tidak dibawa malah dibawa. Yang harusnya dibawa malah orang dibawa. Nah ini hindarkan hal-hal yang semacam itu. Biasakanlah. Walaupun hal sepele, mungkin yang ekstrim laki-laki, tapi ada juga yang kemudian menjadi permasalahan perempuan. Apa boy digawe boy? Ya macem-macem. Maka dianjurkan kalau sekolah sih nggak usah. Ya kalau mau make upan ya sebutuhnya saja. Artinya cukup untuk membersihkan. Tidak harus terlalu mempesona semisal atau terlalu berlebihan. Cukup untuk membersihkan ya menggawannya tisu atau lap atau apa dan sebagainya. Cukup. Karena hakikatnya kalau mau rapi-rapi, kalau mau sampai mempesona, mau buat siapa kan seperti itu. Cukup dengan alamiah kita, bawaan kita dari lahiriah. Maksudnya seperti itu. Ya. Mungkin cukup pertemuan pada malam hari ini. Sebelumnya tadi barangkali ada salah pemahaman, salah penyampaian yang saya bawakan. Bisa komentar atau kritik, saran dan sebagainya, bisa lewat hubungi langsung atau komentar di bawah kolomnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli